masalah terbakar enggaknya itu hanya dari perawatan. Misalnya ini ya, ini segera teman-teman cek tempat kabel, tempat colokan baterai itu kalau sudah lodok seperti ini, cepat diganti. Oke, let's go. Halo semuanya, apa kabar ya? Ini bagus kan tempatku sekarang? Nih, kembali bersama Alan Kribo di sini. Kali ini aku mau membahas baterai sepeda listrik. Nah, bagaimana cara memilih baterai sepeda listrik? Itu tentukan sendiri. Mau SLA, mau lithium ion ataupun lithium lipo. Nah, lipo 4 atau lipo 5 terserah. Tapi kalau menurut saya yang lebih enak untuk orang pelupa yaitu pakai SLA. Nah, kalau pakai lithium ya teman-teman, ini harus mematuhi atau harus membaca buku panduannya. Dan umumnya orang itu kalau memiliki sepeda listrik memakai baterai lithium itu pasti begini saja karena apa? Merasa di adaptornya sudah ada pemutus arus, merasa di baterainya sudah ada pemutus arus, ketika penuh dia akan putus sendiri. Nah, tidak semudah itu Perguso ya, tidak semudah itu. Karena apa? Sudah banyak kejadian di luaran sana baterai lithium itu terbakar. Kayak yang saya bahas kemarin itu, dia ngecas di dalam kamar, mungkin pas error sepeda listriknya, motor listriknya, adaptornya error kayak atau baterainya error, jadi pemutusnya itu nyambung lagi dan terjadilah seperti hal tersebut ya. Nah, untuk mengatasi baterai lithium saat terbakar, kalau kita tahu itu wajib dibuang. Jadi ini makanya di video saya sebelumnya, untuk baterai lithium lebih baik dicas di luar, dipisah dari motornya. Seperti kejadian ini ya, ini saya ambil dari sumber Instagram ya. Ini memperlihatkan seorang pria sepeda listriknya terbakar. Nah, dia tidak panik mungkin karena sudah terlalu biasa. Kalau di luar negeri itu memakai baterai lithium sudah terbiasa ya, jadi sudah paham apa yang harus dilakukan. Nah, ketika sepedanya mengalami error, baterai terbakar, cepat aja dikeluarkan dari sepedanya dan dibuang ke jalan, dijauhkan dari tempat-tempat yang bisa terbakar. Itu untuk mengurangi resiko sepeda listriknya habis. Jadi saat baterai lithiumnya terbakar, segera ambil seperti itu. Makanya saya sarankan jangan mengecas baterai lithium dalam rumah, atau mungkin di dekat jendela kaca, dekat yang panas-panas seperti itu ya. Yang ditakutkan seperti itu. Nah, ini kejadiannya dijelaskan di deskripsinya video. Ini adalah baterai lithium ion. Nah, yang tak bahas kemarin itu juga baterai lithium ion. Nah, makanya sekarang tinggal pilih teman-teman, mau pilih SLA atau lithium ion atau lithium lipo. Kalau SLA itu tidak bisa meledak, dan saya sudah mengalaminya, itu hanya kembung ya, baterainya kembung. Misalnya ini baterai, ketika ngecas kelamaan dan lupa, ini dia akan melembung dan meleleh. Jadi ini tutupnya atas ini hanya makbuk begitu saja, dan ini melelehkan cairan yang di dalam baterai. Baterai ini kan dibilang baterai kering, tapi kan ada gelnya ya. Itu jadi teman-teman jangan salah ya, baterai SLA untuk sepeda listrik itu sebenarnya bukan kering-kering amat, tapi ada gelnya, bukan cairan tapi gel. Nah, itu kalau melembung dan keluar leleh itu SLA. Tapi kalau lithium lupa nyabut atau pas error, dia akan terjadi seperti ini. Di dalam rumah meledak,
dan terbakar. Makanya lebih baik cas di luaran, dan di luaran sana mobil ataupun kendaraan listrik, sepeda listrik, motor listrik, mobil, VAV ya, yang pakai bus-bus pengganti air itu harus juga pakai baterai lithium. Itu berbahaya, dan dulu itu pernah ada kejadian itu meledak, mulutnya yang ngemut itu akhirnya juga rusak. Itu yang bahayanya baterai seperti itu. Nah sekarang tinggal pilih teman-teman mau pilih yang mana. Kalau saran saya sih untuk sepeda listrik itu lebih baik ya, ya terserah lah ya, terserah. Kalau saya hanya memberi gambaran saja, lebih nyamannya, lebih simpelnya, atau lebih isinya banyak dan simpel perawatannya, terserah ya, terserah konsumen. Jadi sepeda listrik atau mau pakai baterai SLA monggo, mau pakai baterai lithium monggo. Tapi saat ini yang ngetren saat ini ya, sepeda listrik memakai baterai lithium lipo. Ini sepeda listrik, dan itu adanya yang paling rame di Overo ya. Dan itu ya mungkin gini, masalah terbakar enggaknya itu hanya dari perawatan. Misalnya ini ya, ini segera teman-teman cek tempat kabel, tempat colokan baterai itu kalau sudah lodok seperti ini cepat diganti. Di colokan baterai harus ngunci kenceng ya. Nah nanti ketika dipakai jalan itu goyang-goyang kan gini, acak-acak gini kalau kendor. Nah ini yang bikin terbakar dan meledak nih. Jadi tidak harus bleng gitu, enggak ya, dia akan mengeluarkan asap seperti itu, kemudian api seperti itu ya. Jadi ini harus celok, kabel-kabelnya harus celok. Makanya perawatan sepeda listrik, motor listrik itu tetap dilakukan, bukannya tune up, bukan ganti uli, tapi merawat kabel, sambungan, baterai, MCB, sekring, dan sambung-sambungan lainnya, controller itu. Jadi nggak kok ganti aki, ganti baterai, ganti uli, tune up, enggak. Mengontrol barang-barang yang kendor yang ditakutkan terjadi seperti itu. Begini, kalau sudah lodok begini nanti keluar api nih, pasti keluar api ya. Tuh, ingat ya teman-teman, cara mengatasi baterai lithium yang terbakar seperti ini. Ini perhatikan caranya Bapak ini saat melakukan evakuasi sepeda listriknya. Nggak usah panik, nggak usah terlalu heboh ya, langsung aja cabut baterainya, lempar, tinggal pergi. Tapi lemparnya jangan ke tempat yang rame ya, ke tempat yang lapang, jauh dari barang-barang yang mudah terbakar. Ntar malah dilempar ke tengah pasar, weh. Ya jangan, nggak boleh, nanti malah dilempar di pom bensin, jangan. Nanti malah dilempar di lampu merah, jangan. Waduh, ya oke ya, itu informasinya, edukasi ini semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mencari atau galau mencari informasi sepeda listrik, kendaraan listrik. Jangan lupa disimpan video saya, dan kalau pas mencari informasi biar tinggal klik gitu saja, nggak usah ke sana sini ya. Simpan video saya, like, share, dan jangan lupa tombol loncengnya itu semuanya ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan waleh-waleh nonton video saya nih, aku punya lampu bagus.